Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita akan belajar matematika, yaitu materinya mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk hari ini kita hanya membahas mengenai persamaan linier satu variabel dulu, kemudian nanti pertemuan selanjutnya baru pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, perhatikan uraian berikut ini. Nah, jadi nanti dalam persamaan linier satu variabel kalian itu akan mengenal kalimat matematika. Nah, kalimat matematika itu, di dalam kalimat matematika itu yang pertama ada kalimat benar dan kalimat salah. Nah, kalimat benar itu seperti apa? Kalimat salah itu seperti apa? Kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalnya ada contoh seperti ini, ada kalimat bilangan prima selalu ganjil. Nah, ini adalah sebuah kalimat di mana kalimat ini mempunyai nilai benar dan nilai salah. Kira-kira kalau bilangan prima selalu ganjil, ini kalimatnya bernilai benar atau salah? Ayo. Nah, sebelum menjawabnya, kalian harus pahami dulu bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan bulat lebih dari satu yang habis dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? 2. 2 itu kan hanya bisa dibagi dengan 2 dan 1, ya tidak. 3 karena 3 juga habis dibagi 3 dan 1. Kemudian 5, 4 tidak. Kenapa 4 tidak? Karena 4 juga habis dibagi 2, ya kan? Tidak hanya habis dibagi 4 dan habis dibagi 1, maka 4 bukan bilangan prima. Kemudian yang prima lagi ada 7, ada 11. 9 prima bukan? Bukan, karena 9 bisa habis dibagi dengan 3. Jadi tidak hanya habis dibagi dengan 9 dan 1 saja, tapi habis dibagi 3. Maka 9 itu bukan bilangan prima. Sehingga bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian sudah mengenal apa itu bilangan prima, berarti kalimat bilangan prima selalu ganjil itu adalah kalimat yang bernilai benar apa salah? Iya, bernilai salah karena bilangan prima itu ada yang genap juga, yaitu 2. Sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan, ada kalimat lagi. Jumlah 11 dan 12 adalah 23. Nah, 11 dan 12 kalau dijumlah berapa hasilnya? 23 kan ya. Nah, karena hasilnya 23, maka kalimat tersebut adalah benar karena 11 tambah 12 adalah 23. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai kalimat benar dan salah. Kesimpulannya, jadi kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi, kalimat yang bernilai benar, kalimat yang bernilai salah, itu disebut juga dengan pernyataan, ya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi benar atau salahnya belum diketahui. Contohnya, nah di sini ada ini juga kalimat ya, X min 4 sama dengan 8. Nah, X min 4 sama dengan 8 ini disebut dengan kalimat terbuka. Karena apa? Karena belum jelas nilai kebenarannya. Ini benar atau salah. Nah, sebagai bukti, misalnya X-nya saya gantikan dengan 12. Maka 12 dikurangi 4 hasilnya apakah 8? Betul kan ya? Nah, berarti kalimat ini bernilai benar. Tapi jika X-nya saya ganti dengan selain 12, misalnya 1 gitu ya, maka kalimat tersebut pasti bernilai salah. Karena 1 dikurangi 4 apakah sama dengan 8? Kan tidak kan? Nah, inilah yang disebut kalimat terbuka.
Biasanya kalimat terbuka itu mengandung variabel. Variabel di sini berarti variabel apa? Kan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Variabel X ya. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui. Jadi nilai kebenarannya belum diketahui. Nah, selanjutnya mengenai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka itu adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Nah, pada contoh di sini yang ini X min 4 sama dengan 8 berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Ya tinggal nilai X-nya. Nilai X-nya tadi berapa sehingga kalimat ini bernilai benar. Berarti adalah X sama dengan 12. Itu penyelesaiannya. Nah, selanjutnya untuk memahami himpunan penyelesaian, misalnya saya punya kalimat X min 3 sama dengan 5. Jadi kita cari pengganti X. Pengganti X berarti siapa? 8 kan ya? Karena 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, jadi kalau kalian disuruh mencari himpunan penyelesaian, menuliskannya seperti ini sama dengan kurung kurawal 8 gitu. Terus kurung kurawal tutup. Kemudian contoh yang lain lagi. Misalnya ada kalimat X adalah bilangan positif kurang dari 20 dan habis dibagi 5. Nah, kurang dari 20 dan habis dibagi 5 berarti bilangan apa aja? 5, 10, 15, ya kan? 20-nya tidak ikut karena kurang dari 20. Sehingga ditulisnya seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal 5,10,15 kurung kurawal tutup. Nah, HP ini maksudnya himpunan penyelesaian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mengenai persamaan linier satu variabel itu sendiri atau biasa disingkat dengan PLSV ya, persamaan linier satu variabel karena terlalu panjang biasanya disingkat. Apa sih persamaan linier satu variabel itu? Jadi persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan. Nah, pasti nanti ada tanda sama dengannya. Dan variabelnya berpangkat 1. Jadi variabelnya harus berpangkat 1 karena persamaan linier. Linier itu pangkat 1. Kemudian satu variabel berarti variabelnya itu hanya 1. Nah, bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. A itu bilangan ya, B juga bilangan. Nah, A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya hanya ada 1, ya enggak? Variabel X. Dan X juga berpangkat 1, ya kan? Karena X, pangkat 1 kan X. Nah, kemudian ada tanda sama dengannya. Makanya ini disebut persamaan linier satu variabel. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, 2x min 3 sama dengan 5. Apakah ini persamaan linier satu variabel atau bukan? Ayo, ada tanda sama dengannya enggak? Ada. Kemudian ada variabelnya tidak? Ada, variabel X. 1 token ya. Kemudian variabelnya itu pangkatnya 1 tidak? Iya. Nah, maka 2x min 3 sama dengan 5 itu bisa kita sebut dengan persamaan linier satu variabel. Kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, x kuadrat min x sama dengan 2. Apakah ini persamaan linier satu variabel? Perhatikan tandanya. Tandanya sama dengan, nah berarti persamaan, ya tidak. Sekarang variabelnya ada berapa variabel? Ternyata ada 2 variabel, yaitu x kuadrat dan X. Nah, jadi jelas ini bukanlah persamaan linier satu variabel karena ada 2 variabel. Sudah seperti itu, ini pangkatnya 2, ya tidak. Berarti bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah contoh berikutnya, ya. Kalau tadi contoh kedua, sekarang contoh ketiga.
Nah, di sini ada sepertiga X sama dengan 5. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Kalian perhatikan ada tanda sama dengannya? Ada. Variabelnya ada berapa? 1, yaitu variabel X. Pangkat variabel X-nya juga 1, sehingga sepertiga X sama dengan 5 juga disebut persamaan linear satu variabel. Kemudian contoh yang keempat, nah 2x min 3y sama dengan 5. Kita identifikasi, ada tanda sama dengannya? Ada. Nah, berarti ini persamaan. Kemudian variabelnya apakah linear? Pangkatnya apakah 1? Iya, pangkatnya 1 semua. Ya kan? Nah, kemudian satu variabel kah? Nah, di sini ada variabel X, ada variabel Y. Berarti ada 2 variabel. Maka 2x min 3y sama dengan 5 bukanlah merupakan persamaan linear satu variabel. Sampai di sini gimana? Jelas atau tidak? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu dapat menggunakan katakanlah 2 cara gitu ya. Yang pertama adalah cara substitusi. Substitusi itu cara mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Maksudnya seperti apa? Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya di sini ada soal ya. X min 6 sama dengan 12. Ya tidak. Nah, kita kan akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini. Untuk menyelesaikan persamaan ini berarti kita mencari nilai X-nya. Kira-kira X berapa sehingga dikurangi 6 hasilnya 12. Berarti adalah 18. Ya tidak. Ini menggunakan cara substitusi, cara mengganti. Berarti karena 18 dikurangi 16 hasilnya 12. Maka X-nya sama dengan 18. Jadi penyelesaiannya 18. Lanjut, misalnya ada soal X plus 5 sama dengan 20. Nah, berarti kita cari X-nya untuk menggantikan X biar ini nilainya benar. Berarti diganti berapa? Berapa tambah 5 hasilnya 20. Berarti 15. Ya tidak, karena 15 tambah 5 kan 20. Nah, sehingga X-nya sama dengan 15. Itu. Ini jadi kalau kalian ditanya tentukan penyelesaian dari ini, oh berarti X sama dengan 18. Tentukan penyelesaian dari ini, oh berarti X sama dengan ini 15, ini 18. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menambah atau mengurangi atau membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi sesuai kebutuhan. Mau ditambah, dikurangi, dibagi atau dikali itu sesuai dengan soalnya seperti apa. Nah, kita perhatikan di sini contoh di sini. Sudah ada contoh yang pertama, X plus 5 sama dengan 11. Nah, kita disuruh mencari nilai X-nya. Ya. Jadi, ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Jadi ini ada daerah dipisahkan oleh sama dengan. Yang di sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Yang sebelah kiri sama dengan namanya ruas kiri, ya. Jadi kita akan mencari nilai X. Jadi X-nya ini akan sendirian di ruas kiri. Semuanya nanti akan hilang. Yang menemani X di sini harus hilang karena X-nya harus sendirian. Jadi X sama dengan sekian. Nah, biar nanti X sendirian, berarti yang harus dihilangkan siapa? Ini kan, plus 5 ini kan. Nah, plus 5 akan kita hilangkan. Plus 5 biar hilang, berarti diapakan? Dikurangi 5, ya enggak? Nah, kalau ruas kiri dikurangi 5, ruas kanan juga ikut dikurangi 5. Jadi agar tidak merubah nilai. Jadi menjadi seperti ini. X plus 5 dikurangi 5 sama dengan 11 juga dikurangi 5. Kalau sudah tinggal dihitung. X ditambah 5 dikurangi 5 kan 0, ya tidak? Berarti yang ruas kiri tinggal X saja. Kemudian ini 11 dikurangi 5 hasilnya adalah
6. Nah, seperti ini ya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada 3X min 3 sama dengan 2X plus 1. Nah, kita akan gabungkan dengan suku yang sejenis. Karena kan di sini ada 3X, di sini ada 2X, ya tidak? Di sini ada konstanta min 3, di sini ada plus 1. Maka kita akan dekatkan biar nanti bisa dioperasikan. Nah, di sini ada 3X, di sini ada 2X. Bagaimana kalau yang punya unsur X kita pindah di ruas kiri semuanya? Ya tidak. Berarti ini harus dihilangkan dulu. 2X-nya kita hilangkan dulu. Ya, satu persatu nggak apa-apa. 2X dihilangkan. Berarti ruas kiri dikurangi 2X, ruas kanan juga dikurangi 2X. Nah, dikurangi 2X. Ditambah 3-nya nanti ya nggak apa-apa. Nah, jadi 3X dikurangi 3 dikurangi 2X sama dengan 2X plus 1 dikurangi 2X. Nah, kalian lihat di sini 3X kalau dikurangi 2X. Nah, kan sama-sama punya X, berarti kan bisa dioperasikan. 3 dikurangi 2 kan berarti 1 kan? Berarti tinggal X. X min 3. Nah, 3X min 2X min 3 sama dengan ini 2X ditambah dikurangi 2X kan habis. Berarti di sini tinggal 1. Nah, kalian lihat ini dulu. Ya. Nah, 3-nya belum ada dulu nanti. Nah, kalau sudah ini kok ada plus 3 dari mana? Ya, karena kita akan menghilangkan ini. Min 3 ini harus dihilangkan biar nanti di sini hanya ada unsur X. Berarti kan harus ditambah 3. Kalau ruas kiri ditambah 3, ruas kanan juga tambah 3. Sehingga akan menghasilkan 3X dikurangi 2X, 1X, ya enggak? X atau X. Min 3 ditambah 3, 0. 1 tambah 3, 4. Sehingga diperoleh X sama dengan 4. Nah, contoh selanjutnya. Nah, jadi penyelesaiannya X sama dengan 4 ya. Contoh selanjutnya, contoh ketiga. Nah, ada 3X plus 5 sama dengan 20. Nah, berarti agar kita mendapatkan nilai X, ya di ruas kiri hanya X, ini singkirkan dulu. Ibaratnya ini kepala, ini ekornya singkirkan dulu. Nah, berarti kalau ingin menyingkirkan plus 5 harus dikurangi 5. Sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 5. 3X plus 5 dikurangi 5 sama dengan 20 min 5. Sehingga menghasilkan 3X sama dengan 15. Nah, sudah 3X sama dengan 15. Nah, kita kan butuh X sama dengan, ya kan? Ini 3X sama dengan 15. Nah, 3X biar jadi X berarti bagaimana? Ya dibagi 3 semua, ya tidak. Jadi ruas kiri dibagi 3, ruas kanan dibagi 3. Karena 3X dibagi 3, 15 bagi 3. 3X bagi 3, tinggal dicoret 3-nya. Sehingga menjadi X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Nah, selanjutnya soal ini. Setengah X plus 6 sama dengan seperempat X plus 2. Nah, ini ada pecahan-pecahan, ya tidak? Nah, agar memudahkan untuk mengoperasikan, kita kalikan kedua ruas ini dengan siapa? Biar tidak pecah. Berarti kalikan 4 kan ya? Kalau kalikan 2 nanti ini masih dalam bentuk pecahan yang sebelah kanan. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 4. Nah, sehingga seperti ini, kita kalikan semuanya dengan 4. 4 kali setengah X ditambah 4 kali 6. Nah, ini tuh artinya kita kalikan semuanya ya, nggak cuma di depannya saja. Terus yang ini 4 kali seperempat X ditambah 4 kali 2. Nah, kita letakkan di bawahnya sini. Sehingga 4 kali setengah X kan 2X. 4 kali 6 24 sama dengan 4 kali seperempat X, berarti kan X. 4 kali 2 8. Nah, kalau sudah seperti ini caranya sama seperti yang tadi ya, dengan cara mengurangi kedua ruas dengan X boleh.
Tapi kalian boleh menggunakan ini cara praktisnya gitu ya, boleh kalian gunakan. Di sini kan ada 2x, di sini ada x, ya tidak. Nah, x di sini itu kan plus, pindahkan ke sini, ke ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kiri menjadi min. Ini juga 24 kan plus, kalau mau dipindah ke ruas kanan jadinya min. Sehingga 2x dikurangi x sama dengan 8 dikurangi 24. Karena kalau plus nyebrang jadi min. Min nyebrang jadi plus gitu ya. Nah, cara jembatan keledainya seperti itu. Nah, di sini 2x dikurangi x sama dengan 8 dikurangi 24. 2x dikurangi x berapa? X. 8 dikurangi 24 berapa? Negatif 16. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 16. Nah, sampai di sini bagaimana? Semoga sudah jelas semuanya ya. Kalau ada yang ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.